Itu masalah kalau punya hutang itu dipikir kekurangannya gitu ya? Punya Nah, cicilan. ya jadi kan kalau punya hutang kan pasti ditagih orang, bener nggak? Ya, ya Nah, benar-benar. waktu ditagih orang rasanya gimana? Nah, itu yang dibiarkan muncul apa adanya. Ketika itu udah muncul apa adanya, nanti sampean secara spontan itu merasa kayak utangnya itu udah lunas. Nah, itu bagian yang paling penting. Ketika merasa hutang ini udah teralami total, di situ sampean merasa utangnya udah lunas. Nah, di situ mulai frame-nya ganti. Oh gitu saja ya? Ya, gampang kalau itu. Hmm. Hutang itu urusan paling gampang. Gimana Om? Ada yang tanyakan lagi? Atau Ya. baca chatting Om, di chatting ada beberapa yang nanya. Masa kawan-kawan nggak bisa naik? Kan senang itu di tombolnya depannya itu kan boleh yang Halo Mas. ininya. Mas, saya boleh Ya. nanya Mas? Monggo. Boleh. Silakan Pak Bobi. Ini Mas Riko, saya udah nyoba mirroring lebih dari 3 minggu. Tapi belum ketemu lubang Satori itu gimana ya Mas? Nah, yang berusaha menemukan siapa? Ara. Iya. Ara. Ben cepat ketemu lubang Satori gitu loh Mas. Nah, yang berusaha menemukan itu siapa? Selama ada yang berusaha menemukan, lubangnya kagak ketemu. Masalahnya itu. Oh gitu ya Mas. Jadi disadari yang berusaha menemukan lubang satorinya. Selama yang berusaha menemukan itu tidak tersadari ya, lubangnya tidak akan ditemukan. Karena aslinya itu bukan lubang, itu adalah dirinya sampai sendiri. Oh jadi disadari terus ya Mas ya? Disadari. Aslinya nggak butuh 3 minggu aslinya. 5 menit biasanya itu. Beneran 5 menit. Kalau kita benar-benar menyadari seluruh suara di kepala tanpa terkecuali, oke? Dalam tanda kutip tanpa terkecuali, itu 5 menit pasti ketemu. Sadarlah, oh ternyata aku yang ini bukan yang itu. Kayak kita ngelihat HP lah. Oh ternyata aku bukan HP-nya. Ternyata aku yang ngelihat. Sama kayak gitu. Sama. Total Ya, baik. sama. Makasih Mas Riko. Sama-sama. Malam, Mas. Malam Bu. Malam. Ya, saya Liana dari Bandung. Saya mau nanya Mas Riko, itu periferal itu seperti apa ya? Belum paham saya. Nah, untuk viral dulu, apa itu namanya? Mirroring dulu. Mirroring dulu, terus disadari dulu emosi-emosinya, baru viral. Gampang kalau viral. Mirroring udah. Terus cuman konsep periferalnya itu tekniknya kayak gimana gitu, itu yang belum dapat. Om Hari itu, piye Om kalau periferal Om? Periferal itu open awareness. Jadi itu ini Bu, masuk salah satu materi workshop Letting In nanti tanggal 28. Jadi kalau penjelasan detailnya teknisnya periferal nanti ada di workshop Letting In-nya itu untuk periferalnya. Tapi secara deskripsi singkatnya periferal itu adalah open awareness. Open fokus. Terbuka. Jadi fokus kita kan biasanya niru. Nah, itu diperlebar selebar-lebarnya. Gitu doang aslinya. Cuma kita pakai beberapa teknik lewat mata, lewat telinga dan lain-lain. Oh, awareness-nya kita perhatikan dari panca indera yang kita ini gitu. Betul. Oh. Jadi seperti ya, itu materi terakhir. Melihat sesuatu dari kesadaran gitu ya. Betul. Dari kesadaran langsung. Saranku dengarkan suara-suara di kepala dulu aja. Iya. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Ya, silakan yang lain. Om. Ya, pagi. Ya ini Om mau nanya ini tentang apa nih, kan kemarin baru aja beli buku satsang gitu kan.
Saya mau nanya yang 6 dimensi manusia itu. Yang dimensi depan, kiri, kanan, atau bawah, belakang. Nah, gimana itu prakteknya untuk dimensi belakang itu? Nah, Apakah langsung disadari 360 derajat. Open awareness tadi. Ya latihannya pelan-pelan aja, dari belakang dulu aja. Gimana kita melihat dari belakang? Disadari, bukan dilihat. Ya, disadari. Jadi kalau di workshop ini materi terakhir, Mas, karena kita sebenarnya dari awal kan dikasih dasar-dasarnya dulu, panjang sebenarnya. Kalau lompat bingung kan? Bingung sampai. Iya. Sampai belum dapat satorinya, lompat nanti bingung. Makanya di satsang kan memang disarankan untuk di paragraf awal, bab awal kan memang penyaksian pikiran itu dulu. Kalau itu sampai belum bisa loncat ke dimensi 6, nanti nggak paham nanti. Ya, oke. Ya, yang di bab pertama itu penyaksian pikiran itu yang penting. Itu yang penting. Nanti dimensi 6 aslinya tahu sendiri aslinya. Ya. Kebetulan baru baca bukunya ini, Mas. Jadi kok ada informasi yang baru gitu, yang sebelumnya belum pernah disampaikan gitu. Ya, struktur workshop materinya mirip satsang itu. Jadi dari awal tentang pikiran dulu dikenali, disadari, terus nanti baru ke open awareness. Karena kalau lompat susah, Mas. Oke, Mas. Makasih, Mas. Sama-sama. Malam, Mas Riko, Malam. Mas Hari, Mas Halo, Mbak Desi. Desi. Saya kan baru sekali ikut webinar ini. Biasanya suami saya juga suka suka nimbrung juga. Mana Mas Excel? Mas Excel ini. Gantian yang tampil, Om. Gantian yang tampil. Ya. Barmuli. Mantap. Aku mau tanya dong, gimana sih cara menyadari kalau kita tuh sadar gitu loh. Maksudnya kan aku suka di pikiran tuh, ini nanti gini, ini gini. Nah, kita sadar itu Nge-lag. Putus ya? Ya, pertanyaannya gitu, Om, menyadari kesadaran. Orangnya masih ada tak? Nanti tak jawab dia hilang. Ada. Ada ya. Jadi ada. Nah, sekarang tanya misal Mbak Desi coba di-off-kan kesadarannya, bisa atau enggak? Coba dengan segala cara sampai tidak sadar, bisa atau enggak? Belum. Apapun caranya. Pak, mencoba untuk tidak sadar kalau bisa. Dalam keadaan sekarang aktivitas gitu. Sekarang cobalah dengan cara apapun untuk tidak sadar. Nggak bisa dia. Ya karena memang kesadaran itu konstan, hanya saja kita tidak sadar bahwa sedang sadar. Contohnya lah, waktu Mbak Desi tidur, misal Mbak Desi tidur, terus mimpi lah, Mbak Desi mimpi misal, terus waktu bangun Mbak Desi kan inget kan kalau mimpi, inget nggak? Oh semalam aku mimpi, tahu gitu loh. Ya kadang inget, tapi kebetulan juga aku bisa dihitung, aku jarang sekali mimpi. Nah, waktu nggak mimpi, Mbak Desi kan juga tahu kan kalau nggak mimpi. Nah, pertanyaannya berarti sampai yang tidur atau yang nggak tidur? Yang nggak tidur. Nah, itu berarti kan konstan. Cuma masalahnya hanya sampai tidak sadar bahwa selalu saya nggak tidur. Gitu. Ya belajarnya ya sadar bahwa sedang sadar itu doang di sini. Pertanyaan paling esensial tuh adalah ketika tak tanya, sampean sadar nggak? Otomatis ketika sampean jawab, sampean harus mengakses nomena sadarnya, bener nggak? Oh ternyata mikir, aku sadar. Nggak mikir, sebelum sampean mikir itu ada, udah. Sampean sadar bahwa sedang sadar otomatis setelah ditanya.
Nah, kalau tidak mudeng disaksikan pikirannya, itu paling memang paling penting itu. Disadari pikirannya. Ketika pikirannya lenyap, suara-suaranya lenyap, itu kan hening kan. Nah, hening itu adalah latar belakang dari pemikiran-pemikiran. Ya, hening itu adalah kesadaran itu sendiri. Yang selama ini selalu ada tapi tidak disadari keberadaannya. Itu adalah dirinya sampean sendiri. Kosong ya. Kosong. Kalau dicari malah nggak ketemu. Kalau nggak dicari malah ketemu. Ketemu sebagai diri sendiri, bukan sebagai objek. Mungkin Tapi kalau juga, kayak gitu, mungkin itu juga bisa kosongnya ini ya Om ya, bisa juga tip buat kan banyak teman-teman juga yang masih bingung gimana sih Mas cara menyadarinya itu. Jadi kalau mereka masih belum bisa itu bisa dengan tip itu tadi ya, dengan menyadari pikirannya dulu. Iya, paling penting itu fase paling penting itu adalah menyadari pikirannya, mendengarkan suara-suara pikiran hingga kita akhirnya sadar, oh ternyata suara-suara ini tidak ada satupun yang adalah aku. Karena aku bisa dengerin, berarti aku yang ngedengerin, bukan suaranya. Benar? Yeah. Misal Mbak Desi ngedengerin suaranya burung, otomatis Mbak Desi tahu dong, oh aku berarti bukan burung itu, bener nggak? Nah, ketika suara di kepala ini rame, Mbak Desi kan juga dengerin. Berarti kan Mbak Desi bukan yang rame. Bukan si suara itu. Nah, aslinya selesai urusan di situ, aslinya udah selesai di situ. Intinya sih dia kakehan takon, Mas. Nah, itu. Iya. Coba kalau dicoba intinya pikiran itu pasti selalu bertanya, dan kesalahan kita adalah berusaha menjawab pertanyaan dari pikiran. Ketika itu adalah mekanisme gitu. Jadi pikiran itu adalah mekanisme bertanya, ya nggak usah dijawab. Kalau dibuat manifestasi malah enak, kita tanya aja malah open enak malah. Aman? Oke, makasih ya Mas. Sama-sama, Mbak Desi.